Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang ingin menjelaskan mengenai generatif nativisme. Nah, perkenalkan, nama saya Najuki Natasha sebagai pemateri yang pertama. Dan ada rekan saya yaitu Dita Maharani Utami, Mutia Zahra Nasution, Anissa, dan Amalia Zahra Sinaga. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan nih mengenai pengertian genativisme. Nah, sebelumnya kan teman-teman belum pada tahu nih genativisme itu apa gitu kan. Nah, genativisme ini sebagai pandangan yang menekankan bahwa banyak aspek dari kepribadian dan perilaku manusia ditentukan oleh faktor genetik dan bawaan biologis. Nah, jadi perilaku manusia itu tidak ditentukan oleh lingkungan ya teman-teman, tidak terpengaruh oleh lingkungan saja, tetapi lebih dominan ke genetik dan bawaan biologis. Nah, dari situlah mereka mempengaruhi perkembangan mereka sepanjang hidupnya dari biologis dan genetik tadi. Nah, kali ini pembahasannya yaitu prinsip-prinsip generatif nativisme yang mungkin akan dibawakan oleh Anissa. Nah, selanjutnya adapun prinsip-prinsip generatif nativisme yang menjelaskan bahwa faktor-faktor genetik itu memiliki peran utama dalam membentuk sifat-sifat individu. Yang pertama itu pengaruh genetik. Nah, jadi dalam nativisme ini dia berpendapat bahwa sifat-sifat individu seperti kepribadian dan kemampuan sebagian besar ditentukan oleh faktor genetik yang diwariskan dari orang tua. Yang kedua itu studi kembar. Nah, penelitian ini pada kembar identik atau sama yang memiliki genetik hampir sama gitu, sering digunakan untuk memahami seberapa besar sih pengaruh genetik dalam pembentukan sifat-sifat manusia. Terus ada aspek evolusioner. Nah, jadi nativisme ini juga mengaitkan sifat-sifat manusia dengan proses evolusi. Terus dia ada kesadaran dan persepsi. Nativisme ini dia berpendapat bahwa beberapa kemampuan kognitif dasar seperti kemampuan untuk belajar bahasa atau memahami konsep lainnya itu dia mungkin sudah terprogram dalam genetik seseorang sejak lahir. Terus dia keterbatasan lingkungan. Nah, meskipun lingkungan berpengaruh perkembangan seseorang, jadi dalam nativisme ini dia menekankan bahwa pengaruh lingkungan memiliki batasan dalam mengubah sifat-sifat yang sudah ditentukan oleh faktor genetik. Nah, teman-teman, materi yang tadi dibawakan oleh Anissa sangat menarik ya untuk kita bahas. Nah, tetapi selanjutnya itu ada materi yang gak kalah menarik nih dari materi sebelumnya, yaitu kelebihan generatif nativisme yang mungkin akan dijelaskan oleh Amalia Zahra Sinaga. Baik, pembahasan selanjutnya adalah kelebihan gen nativisme. Yang pertama, kemampuan belajar bahasa sejak dini. Anak-anak secara alami dapat belajar bahasa tanpa pengajaran formal, menunjukkan potensi bawaan dalam akuisisi bahasa. Contoh, anak berusia 2 tahun yang sering diajak bicara oleh orang tuanya dalam berbagai konteks, seperti saat makan, bermain, atau membaca, dapat menguasai kosakata baru dengan cepat tanpa pengajaran formal. Yang kedua, pentingnya interaksi. Teori ini mendorong orang tua dan pendidik untuk memberikan lingkungan bahasa yang kaya, seperti berbicara, membaca, dan bernyanyi yang dapat membantu memaksimalkan potensi genetik tersebut. Contoh, seorang anak yang dibesarkan di rumah dengan orang tua yang berbicara bahasa Inggris dan Spanyol dapat dengan mudah beradaptasi dan berbicara dalam kedua bahasa tersebut saat memasuki sekolah. Ini menunjukkan potensi genetik untuk bilingualisme. Yang ketiga, pengenalan dini terhadap bahasa asing. Teori ini mendukung gagasan bahwa anak-anak memiliki kemampuan alami untuk belajar beberapa bahasa sekaligus, sehingga orang tua bisa memperkenalkan bahasa asing sejak dini untuk memanfaatkan potensi ini. Contohnya Aira, dia berusia 4 tahun, dibesarkan dengan ibu berbahasa Inggris dan ayah berbahasa Prancis. Ia belajar kedua bahasa tersebut setiap hari dan mampu berbicara lancar serta mudah belajar bahasa Indonesia di sekolah. Wah, sangat menarik ya untuk kita bahas materi yang mengenai kelebihan. Tentu ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, mungkin kekurangan ini yang akan dijelaskan oleh Dita Maharani Utami. Selanjutnya yaitu kekurangan gen nativisme. Kekurangan dari gen nativisme ini mempunyai 3 macam, yaitu yang pertama adalah variasi dialek dan bahasa.
anak-anak dari latar belakang yang berbeda mungkin mengembangkan kemampuan bahasa yang berbeda, yang menunjukkan bahwa faktor lingkungan juga sangat penting. Contohnya, seorang anak yang tumbuh di daerah dengan variasi dialek mungkin mengalami kebingungan saat mulai sekolah di mana bahasa baku diajarkan, menyebabkan kesulitan dalam memahami pelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah ketergantungan pada stimulasi sosial, yaitu anak yang mendapatkan interaksi sosial yang cukup bisa mengalami kesulitan dalam belajar bahasa, menunjukkan bahwa meskipun ada potensi genetik, lingkungan tetap berperan penting. Contohnya, seorang anak yang bernama Budi, usia 5 tahun, tumbuh di lingkungan dengan sedikit interaksi verbal karena orang tuanya jarang berbicara dengannya. Akibatnya, ia mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan kesulitan komunikasi saat mulai sekolah. Dan yang ketiga, yaitu tantangan dalam pembelajaran bahasa, di mana dalam situasi di mana anak-anak menghadapi kesulitan belajar bahasa. Teori ini mungkin kurang memberikan solusi karena tidak mempertimbangkan variasi individual dalam kemampuan dan gaya belajar. Contohnya, seorang anak dengan kesulitan belajar seperti disleksia mungkin menghadapi tantangan dalam menguasai bahasa meskipun memiliki potensi genetik, sehingga memerlukan metode pembelajaran yang lebih spesifik dan dukungan tambahan dari guru. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, penjelasan terakhir ada tokoh aliran generatif nativisme yang mungkin akan dijelaskan oleh Mutia Azahra Nasution. Kemudian berikutnya ada tokoh aliran nativisme. Yang pertama yaitu Schopenhauer, adalah seorang doktrin filosofis yang berpendapat bahwa anak yang lahir sudah membawa bakat, kesanggupan, dan sifat-sifat tertentu. Menurut Schopenhauer, bakat, kemampuan, dan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak manusia. Yang kedua, Franz Joseph Gall mengembangkan teori frenologi yang mendasari gagasan keliru tentang superioritas orang kulit putih dan Eropa. Yang ketiga, Plato berpendapat bahwa nativisme adalah aliran pendidikan yang berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh faktor bawaan atau warisan gen yang dimiliki sejak lahir. Yang keempat, Descartes berpendapat bahwa pengetahuan bawaan didorong oleh karakter pikiran manusia, bukan oleh peristiwa tertentu yang dialami. Yang kelima, Lombroso adalah salah satu tokoh aliran nativisme yang terkenal dengan teorinya mengenai delinquento nato. Teori ini menyatakan bahwa penjahat memiliki watak sejak lahir yang tercermin pada bentuk tengkoraknya. Oke teman-teman, akhirnya selesai nih penjelasan dari kami yang mungkin kesimpulannya itu dapat kita ambil bahwa manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk belajar bahasa, dikenal sebagai alat bahasa. Nah, meskipun lingkungan berpengaruh, nativisme menekankan bahwa kemampuan bahasa bersifat biologis dan tidak sepenuhnya bergantung pada pengalaman. Proses pembelajaran bahasa yang cepat dan alami pada masa kanak-kanak menunjukkan adanya mekanisme internal yang mengandung pembelajaran tersebut, menjadikannya berbeda dari pandangan behaviorisme yang menganggap bahwa bahasa diperoleh melalui pengulangan dan pembelajaran semata. Oke, terima kasih.